Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 golongan D, Program Studi Manajemen Agroindustri Politeknik Negeri Jember akan memaparkan review dari jurnal Sistem Informasi Pemasaran Hasil Pertanian berbasis Android. Mari kita simak videonya. Peranan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi di Indonesia sangatlah penting. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia masih menggantungkan hidupnya pada sektor tersebut, terutama sebagai penyedia bahan kebutuhan pokok. Dalam kehidupan, bahan kebutuhan pokok meliputi 3 hal, yakni sandang, pangan, dan papan. Dalam perjalanannya, ketiga kebutuhan pokok ini menjadi bertambah dan bahkan tidak tergantikan, yakni kebutuhan informasi. Kebutuhan informasi di era globalisasi ini telah menambah anggaran biaya pada kehidupan manusia untuk memperoleh informasi maupun saling bertukar informasi. Minimnya informasi di sektor pertanian merupakan penghambat proses memperoleh informasi di era yang semakin berkembang saat ini. Sehingga masih banyak hasil pertanian yang tidak terdistribusi dengan baik dan terjadinya permainan harga yang dilakukan oleh tengkulak yang tidak bertanggung jawab. Sistem informasi yang membahas mengenai harga barang pada sektor pertanian bagian pangan sangatlah jarang, terutama sistem informasi mengenai harga penjualan hasil pertanian. Berdasarkan permasalahan tersebut dan berkembangnya teknologi secara pesat, maka diperlukan suatu media yang dapat memandu dan memberikan informasi dengan cepat. Android adalah sistem operasi mobile yang akhir-akhir ini populer di kalangan smartphone. Android adalah sistem operasi mobile yang berbasis open source sehingga pengguna dapat membuat aplikasi baru di dalamnya. Pada jurnal ini akan dibangun sistem informasi mengenai harga pasar hasil pertanian berbasis Android. Dengan demikian, diharapkan dapat mengatasi kerugian dari para petani akibat permainan harga pasar. Metodologi penelitian. Tahapan prosedur penelitian ini mencakup 5 hal. Yang pertama, kajian pustaka dan studi literatur. Referensi yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan tentang topik penelitian, sistem informasi pemasaran, dan pemrograman Android yang akan digunakan dalam merancang aplikasi. Yang kedua, analisis kebutuhan sistem. Sistem yang akan dibangun dalam penelitian ini memiliki 2 aktor yang saling berkaitan langsung, yakni admin dan user. Admin di sini bertugas untuk menambah user, tambah tanaman, edit tanaman, hapus tanaman, melihat jenis tanaman, dan melihat info harga. Sedangkan user hanya bertugas untuk melihat jenis tanaman dan info harga. Yang ketiga, perancangan sistem. Perancangan sistem ini akan sepenuhnya mengacu kepada analisis kebutuhan sistem. Yang keempat, pembuatan sistem. Sistem akan dibangun berbasis Android dengan perancangan sistem yang telah dibuat sebelumnya. Yang kelima, analisis sistem. Analisis sistem ini bertujuan untuk mengetahui apakah sistem yang telah dibuat sebelumnya sesuai dengan perancangan sistem yang telah ditentukan atau tidak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang berbagai menu tampilan antarmuka pada admin. Yang pertama adalah menu utama pada admin, yang terdiri dari 3 pilihan menu. Yang pertama adalah pertanian, perkebunan, dan daftar user. Pada menu pertanian dan perkebunan, dapat memungkinkan seseorang admin untuk bisa melihat informasi harga hasil produk pertanian dan perkebunan sebelum dan sesudah melakukan perubahan informasi. Pada menu daftar user, admin dapat melihat seluruh pengguna pada aplikasi ini. Yang kedua adalah menu tampilan pilihan. Pada tampilan menu ini, terdapat berbagai macam pilihan, yaitu logout, tambah tanaman, tambah user, edit atau hapus tanaman, ubah password, petunjuk, dan keluar. Yang ketiga adalah menu tambah tanaman. Pada menu ini dapat memungkinkan seorang admin
untuk menambahkan berbagai informasi tentang jenis tanaman baru. Dan yang terakhir adalah menu edit tanaman. Pada menu ini dapat memungkinkan seorang admin untuk merubah segala informasi atau data yang telah tercantum pada aplikasi. Contohnya, jika terjadi perubahan harga, produktivitas tanaman per tahunnya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang antarmuka sistem pada user. Berikut adalah beberapa tampilan antarmuka sistem pada user. Yang pertama adalah antarmuka menu utama, merupakan tampilan menu utama pada user. Pada tampilan tersebut, terdapat dua menu, yaitu menu pertanian dan perkebunan. Menu tersebut merupakan jenis tanaman, yaitu tanaman pertanian dan tanaman perkebunan. Yang kedua adalah antarmuka menu pilihan, merupakan tampilan jenis tanaman yang dikelompokkan berdasarkan komoditinya. Pada gambar tersebut, ditampilkan beberapa jenis tanaman pertanian. Contohnya jagung, bawang merah, sawit, tomat, kol, wortel, kentang, cabai, dan daun sop. Yang terakhir adalah antarmuka info harga tanaman, merupakan tampilan menu info harga tanaman, di mana pada menu tersebut terdapat informasi tentang harga tanaman, luas lahan, produksi per tahun, daerah penghasil terbanyak, dan waktu diperbaharuinya informasi. Selanjutnya adalah tentang pengujian sistem, di mana yang pertama, pengujian dengan metode black box. Pada saat pengujian dengan metode black box ini, hasil pengujiannya ditunjukkan pada tabel, yaitu tabel pertama menunjukkan kesesuaian antara hasil pembuatan sistem dan analisis kebutuhan sistem, sedangkan pada tabel 2 menunjukkan hasil pengujian terhadap user, di mana pada tabel pertama pada kelas uji diantaranya adalah tampilan login pada admin, menu utama, jenis tanaman, pertanian, menu pilihan, menu tambah tanaman, menu edit atau hapus tanaman, menu ubah password, menu tambah user, menu petunjuk dan menu keluar. Di mana dari kelas uji tersebut mendapatkan kesimpulan yaitu berhasil. Selanjutnya, pada tabel 2, hasil pengujian dengan metode black box pada user dengan kelas uji, menu user register user, tampilan login pada user, menu register user, tampilan login pada user, di mana dari beberapa kelas uji tersebut kesimpulannya yaitu berhasil. Kedua, pengujian kelayakan sistem, yang mana hasil kuesioner pada responden elemen masyarakat atau petani. Dari tabel ketiga hasil kuesioner atau checklist fungsional elemen masyarakat atau petani didapatkan hasil yaitu persentase masing-masing penilaian dengan menjawab ya yaitu 88,57% dan tidak yaitu 11,43%. Tabel 4. Hasil kuesioner checklist usability aplikasi elemen masyarakat. Terdapat 70 responden yang diberi 7 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, saya puas dengan aplikasi ini. Yang kedua, penggunaan aplikasi ini sangat sederhana. Yang ketiga, saya mendapatkan informasi dengan cepat dari penggunaan aplikasi ini. Yang keempat, saya mendapatkan informasi yang akurat dari penggunaan aplikasi ini. Yang kelima, antarmuka aplikasi ini sangat menyenangkan. Yang keenam, aplikasi ini memiliki fungsi yang sesuai dengan kapabilitas harapan saya. Yang nomor 7, saya puas dengan aplikasi ini. Dari 70 responden, 0 responden menyatakan tidak setuju dan 6 responden menyatakan kurang setuju dan 58 responden menyatakan setuju dan 6 responden menyatakan sangat setuju. Dari tabel tersebut, apabila dijadikan persentase, maka 0% tidak setuju, 8,57% setuju, kurang setuju, dan 2,57% menyatakan setuju dan 8,57% menyatakan sangat setuju. Tabel 5. Hasil kuesioner checklist fungsional elemen dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten NRK. Dari 50 responden akan diberi 10 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah aplikasi ini berfungsi dan berjalan semestinya pada smartphone Anda? Pertanyaan yang kedua, apakah fungsi login berjalan dengan semestinya? Yang ketiga, apakah fungsi register berjalan dengan semestinya? Yang keempat, apakah fungsi dari jenis tanaman berjalan dengan semestinya? Yang kelima, apakah fungsi dari info harga berjalan dengan semestinya?
Yang keenam, apakah fungsi dari reset password berjalan dengan semestinya? Yang ketujuh, apakah fungsi dari logout berjalan dengan semestinya? Yang nomor 8, dari sisi admin, apakah fungsi jenis tanaman berjalan dengan semestinya? Yang kesembilan, dari sisi admin, apakah fungsi dari edit dan hapus berjalan dengan semestinya? Yang nomor 10, dari sisi admin, apakah fungsi dari tambah user berjalan dengan semestinya? Dari 50 responden, 40 responden menyatakan ya dan 5 responden menyatakan tidak. Dari data tersebut dapat dipresentasikan bahwa 45 responden menyatakan ya, berarti 90 responden menyatakan ya dan 10 responden menyatakan tidak. 6. Hasil kuesioner usability application element dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Nrekang. Dari 45 responden, masing-masing responden akan diberi 9 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, secara keseluruhan saya puas dengan pemakaian aplikasi ini. Pertanyaan yang kedua, aplikasi ini sangat mudah digunakan. Pertanyaan yang ketiga, saya mendapatkan info dengan cepat dari aplikasi ini. Pertanyaan yang keempat, saya mendapatkan informasi yang akurat dari aplikasi ini. Yang kelima, antarmuka aplikasi ini sangat menyenangkan. Yang nomor 6, pemakaian aplikasi ini memiliki fungsi yang sesuai dengan kapabilitas harapan saya. Pertanyaan yang ketujuh, secara keseluruhan saya puas dengan aplikasi ini. Pertanyaan yang nomor 8, dari sisi admin, mengontrol informasi dari panel ini mudah digunakan. Pertanyaan yang ke-9, dari sisi admin, mengupdate informasi dari panel ini mudah digunakan. Dari 45 responden, 0 responden menyatakan tidak setuju, 3 responden menyatakan kurang setuju, 37 responden menyatakan setuju, dan 5 responden menyatakan sangat setuju. Dari tabel tersebut dapat dipresentasikan bahwa 0% responden menyatakan tidak setuju, 6,67% responden menyatakan kurang setuju, 82,22% responden menyatakan setuju, dan 11,11% responden menyatakan sangat setuju. Dari pembahasan telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa sistem informasi pemasaran hasil bumi di Kabupaten Nrekang ini berhasil dibuat. Dan untuk memperoleh informasi mengenai harga tanaman pertanian dan perkebunan secara cepat dan tepat, dikarenakan aplikasi ini berjalan secara real time. Demikian pemaparan review dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.